Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliur Kadoariadi, NIM 080512 82025049 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya merupakan salah satu praktikan dari pemetaan sumber daya laut. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mendigitasi dan melayout pada peta. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu digitasi dan apa itu layout peta. Untuk digitasi itu merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Lalu proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Untuk sumber data peta itu, digitasi itu dapat menggunakan image remote sensing maupun image scanning. Image remote sensing itu merupakan data yang diperoleh dari sebuah citra, satelit, maupun foto udara. Untuk dapat melakukan digitasi dari data seperti ini dibutuhkan kemampuan seorang pembuat peta untuk dapat menginterpretasi objek-objek pada citra satelit. Lalu untuk image scanning adalah data scan atau cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Lalu untuk layout peta itu merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data atau dalam pembuatan peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing peta. Lalu ada lagi menurut Ray Hansha 2016 et al. Layout peta adalah tampilan peta, bagan, tabel, dan data grafis asli maupun import. Dalam map peta terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu frame utama peta dan informasi tepi peta. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kita akan lanjut ke langkah-langkah praktikumnya dalam mendigitasi dan meng-layout peta. Baiklah, di sini saya akan mengasih tahu cara langkah dalam mendigitasi dan meng-layout peta. Sebelum kita mendigitasi atau meng-layout peta dan melihat peta, kita harus mendownload data terlebih dahulu dari web Indo Geospatial Portal atau Tanah Air Indonesia. Di mana peta yang kita akan digitasi itu merupakan peta LLN atau lingkungan laut nasional. Karena datanya sudah saya download, mungkin kita akan langsung masuk ke ArcGIS. Langkah pertama kita buka ArcGIS terlebih dahulu, lalu kita add data dan masukkan peta LLN yang telah kita download. Kita add. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita memberi titik koordinat pada peta LLN yang ada pada ArcGIS, karena saat kita mendownload peta LLN itu belum ada titik koordinatnya. Sebelum kita ngasih titik koordinatnya, kita ubah dulu koordinat sistem menjadi WGS 1940. Oke, setelah kita baru kita mendigitasi peta ini, bukan mendigitasi sih, ngasih titik koordinat.
Kita input data di DMS-nya. Untuk longitude itu 1, 10, 0. Ini sama seperti pada praktikum pemetaan sebelumnya mengenai titik koordinat itu. Nah, jika tidak muncul, tinggal klik logo saja. Baik, setelah kita mengasih titik koordinat pada peta LLN ini, langkah selanjutnya kita tinggal save peta ini dengan cara georeferencing rectify, dan formatnya produktif. Itu kita pilih setelah mau di mana, lalu kita klik save. Habis itu setelah kita save, lalu kita masukkan peta yang tadi kita save tadi. Saya akan save dulu. Baik, setelah kita sudah meng-save data TIFF tadi, ini kita klik add data dan kita masukkan data LLN 116 ini yang telah kita TIFF. Kita add data, maka silakan jadi seperti ini. Selanjutnya, saya geser bentar. Selanjutnya, untuk mengeditasi itu kita hanya perlu katalog dan juga editor. Langkah pertama kita ke katalog dulu. Kita cari folder yang akan kita taruh SHP file-nya. Misalnya saya taruh di saya taruh di sini. Kita klik new folder, dan saya misalnya kita taruh. Oke, kita klik kanan, kita klik new, kita klik save file. Lalu kita misalnya di sini saya akan mendigitasi perairan. Untuk fitur type-nya itu kita pilih yang polygon karena perairan. Lalu untuk koordinat sistem itu kita pilih WGS 1984. Lalu kita klik oke. Ini data NJPEG ini bisa kita silang saja. Setelah itu kita klik editor, kita klik stop editing. Oke, lalu kita klik
create feature, lalu kita klik perairan dan kita mendigitasi kayak gini seperti pada layar. Oke, setelah kita sudah mendigitasi keempat sudut, kita klik 2 kali. Oke, kita hasilkan jadi seperti ini. Setelah itu kita save edit dan kita stop edit. Oke, ini merupakan wilayah perairan. Kita ganti warna yang menjadi biru. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mendigitasi daerah seperti rawa, pasir, aliran sungai, dan daratan. Langkahnya sama, tinggal klik start ke katalog, kita bikin lagi save file-nya, dan new save file. Sama seperti SHP perairan tersebut. Maka hasilnya akan seperti gambarnya akan jadi seperti ini. Saya sini karena saya sudah mendigitasinya sebelum dilakukannya tag video ini supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Di sini saya sudah mendigitasi wilayah daratan, rawa, perairan 1, danau, sawah, pemukiman, dan sungai. Untuk langkahnya sama seperti itu. Ini untuk peta peta elemen native tadi. Oke, di sini saya masukkan digitasi SHP perairannya biru, lalu untuk daratan caranya kayak gini. Nah, untuk daratan kita mendigitasinya kayak gini. Ini kita menggunakan SHP file tadi sama. Lalu untuk rawa kita download ini. Ini untuk rawa, digitasi dari rawa. Lalu untuk perairan 1 ini kayak aliran sungai. Ini perairan 1. Ini untuk digitasi danau ini. Selanjutnya untuk sawah kayak gini, sawah. Selanjutnya untuk pemukiman warna merah ini, dasarnya digitasi untuk sungai. Tadi itu sungai kecil. Ini untuk sungai-sungai yang besar. Maka kalau kita masukkan semuanya, maka hasil digitasinya akan jadi seperti ini, dan kita bisa hilangkan atau unchecklist data LLM tipnya itu. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita meng-layout peta ini dengan cara layout view, dan saya juga sudah meng-layout terlebih dahulu. Untuk ini bisa ganti jadi praktikum pemetaan sumber daya laut. Oke. Dan untuk data frame ini SHP-nya kita data lagi karena data SHP yang bukan. Zoom. Di sini saya mengambil datanya di sekitar Kalimantan. Oke, setelah kita meng-layout peta dan sudah mendigitasi peta, kita bisa simpan
hasil apa namanya, hasil petanya dengan cara file, lalu ke export map, dan kita pilih lokasi penyimpanan yang ingin kita simpan. Kita simpan di sini saja. Dan kita bisa lihat hasil petanya ke folder yang tadi kita simpan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.